Api membakar puluhan toko mainan di kawasan Pasar Raya Blok A, Kota Padang, Sumatera Barat. Petugas pemadam kebakaran dan warga berusaha memadamkan api yang terus membesar. Namun bahan yang mudah terbakar membuat petugas kesulitan memadamkan api. Bahkan beberapa kali terdengar suara ledakan dari dalam toko. Diduga ada sejumlah toko yang menjual petasan. Api akhirnya berhasil dipadamkan 3 jam setelah puluhan mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Kebakaran ini mengakibatkan seorang pemilik toko mengalami luka bakar dan kini dalam perawatan medis. Kuat dugaan kebakaran disebabkan akibat hubungan arus pendek listrik. Kejadiannya kita sekitar jam setengah 2 itu dapat telepon bahwa di sini ada kebakaran. Nah ini awalnya dari sebelah sana. Ada toko mainan, kemudian di atas lantai 3, di sana bermulanya. Ada berapa meter Pak yang terbakar? Kalau sekarang belum tahu, tapi kita perkirakan mungkin bisa 30-35 meter. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Dwabdi Nursyah untuk CSI, RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo, selamat malam sahabat RTV. Berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya, Brigadir Putu, kita punya informasi apa saja hari ini? Ya, Pram dan sahabat RTV, selain informasi kebakaran toko mainan tadi, kami juga punya informasi terkait seorang pria yang nekat membakar mobil dan rumah lantaran mantan istrinya menolak diajak rujuk. Ya, bersama saya Pramadika Samudra. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Inilah CSI selengkapnya. Kita ke informasi pertama, sahabat. Seorang pria di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat tega membakar mobil jenis minibus dan rumah milik mantan istrinya di Desa Kumbung, Kecamatan Raja Galuh, Majalengka, Jawa Barat. Pelaku diduga sakit hati karena permintaannya untuk rujuk dengan mantan istrinya ditolak. Aksi seorang pria yang secara sengaja membakar minibus yang sedang terparkir di depan minimarket Desa Cipinang, Raja Galuh, Majalengka, Jawa Barat ini terekam kamera CCTV. Pengunjung minimarket yang melihat kejadian ini sontak panik. Melihat ada mobil yang terbakar, pemilik mobil segera keluar dari minimarket dan meneriaki pelaku yang sudah melarikan diri. Ternyata usai membakar mobil itu, pelaku berlari ke rumah mantan istrinya dan juga membakar rumah tersebut. Menurut korban, pelaku sakit hati karena ia menolak permintaan pelaku untuk rujuk. Awal-awalnya sih dia neror, katanya di mana, saya kan mau ngapain. Dia katanya saya pengen ketemu sebentar aja, kan saya udah diancam. Udah diancam mau dibanjur, katanya muka lu sama air keras. Kan saya takut ya, nggak mau, kata saya. Udah nggak mau, ntar aja, kata saya kan begitu. Ulah pelaku pun langsung dilaporkan korban ke Polsek Raja Galuh. Pelaku kini masih dalam pengejaran polisi, namun akibat ulahnya korban mengalami trauma dan merugi ratusan juta rupiah akibat rumah dan mobilnya yang terbakar. Dari Majalengka, Jawa Barat, Abdul Rohman untuk CSI RTV. Kita ke informasi selanjutnya, sahabat. Pelaku pembunuhan seorang pengusaha kerajinan tembaga asal Boyolali, Jawa Tengah akhirnya ditangkap. Polisi terpaksa menghadiahi timah panas di bagian kaki pelaku lantaran melawan saat diamankan. Pria berinisial IR berusia 27 tahun ini terpaksa dihadiahi timah panas pada bagian kakinya karena sempat melawan saat diringkus polisi. IR ditangkap usai membunuh seorang pengusaha kerajinan tembaga asal Boyolali berinisial BH berusia 36 tahun. Jasad BH pertama kali ditemukan rekannya dan warga dengan kondisi bersimbah darah di rumahnya di Kampung Kebonso, Boyolali, Jawa Tengah.
Pelaku mengaku tega membunuh karena ingin menguasai harta korban. Diduga pelaku dan korban kerap berhubungan asmara sesama jenis sejak awal tahun lalu. Namun saat pelaku meminta bayaran lebih, korban menolak hingga IR nekat membacok BH. Dengan upah sekitar 200.000, untuk yang ketiga kalinya minta 500.000, tersangka menyiapkan sebilah celurit, karena ditarik 500.000 tidak mau, dia dibunuh. Kamu kenal korban di mana? Lewat Pak. Kenapa kamu bunuh? Karena saya ingin menguasai harta korban, Pak. Sebelumnya punya niat kau kuasai korban hartanya? Sebelumnya belum pernah, baru kali ini, Pak. Pas mau. Nyiapin celurit siapa? Saya, Pak. Selain pelaku, petugas juga mengamankan sepeda motor, jaket, sabit, uang, dan barang bukti lainnya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dan pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Joani Augusti untuk CSI RTV. Sahabat, pelaku pembunuhan Rini Mariani yang jasadnya ditemukan di dalam koper akhirnya terjawab. Polisi akhirnya meringkus seorang pria berinisial AA yang tertangkap kamera hotel terakhir kali bersama korban. Ya, lantas apa motif di balik pembunuhan ini? Apa pula yang melatar belakangi aksi pelaku memasukkan korban ke dalam koper? Selengkapnya dalam liputan dalam CSI bagian kedua, misteri mayat wanita dalam koper. Penemuan jenazah Rini Mariani, seorang wanita berusia 50 tahun asal kota Bandung, menggegerkan warga Jalan Inspeksi Kalimalang, Sukadanu, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Bagaimana tidak, jenazah wanita yang berprofesi sebagai seorang kasir ini ditemukan berada di dalam sebuah koper hitam di tengah tumpukan sampah. Kala itu, ia ditemukan masih dengan pakaian dan perhiasan lengkap. Namun di bagian wajahnya ditemukan sejumlah luka lebam. Polisi juga menemukan sejumlah uang tunai berada di dalam koper hitam tersebut. Informasi dari keluarga korban menyatakan jika korban terakhir kali terlihat dan berkomunikasi pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 atau sehari sebelum jenazahnya ditemukan. Sekira pukul 9 pagi, korban berangkat menuju ke bank untuk menyetor uang perusahaan. Namun keberadaan korban terakhir kali justru terlihat dari sebuah rekaman kamera CCTV yang berada di lorong kamar hotel. Kala itu, korban bersama dengan seorang pria terlihat tengah memasuki salah satu kamar pada pukul 9:51. Namun setelah maghrib atau sekira pukul 18:39, hanya pria tersebut yang keluar dari kamar dengan membawa satu koper besar berwarna hitam. Koper hitam itu, jika dilihat secara seksama, identik dengan koper yang berisikan dengan jenazah korban. Pria tersebut akhirnya berhasil diringkus di lokasi persembunyiannya di Palembang, Sumatera Selatan. Butuh waktu 7 hari lamanya untuk melacak keberadaan pelaku dan meringkusnya. Pelaku berinisial AA. Ia diketahui berusia 29 tahun dan berasal dari Tangerang, Banten. Ternyata ia merupakan rekan kerja korban. Korban berprofesi sebagai kasir di kantor cabang Bandung, sedangkan pelaku berposisi sebagai auditor di kantor pusat. 2 hari setelah diringkus di tempat persembunyiannya di Palembang, polisi resmi menetapkan AA sebagai tersangka pembunuhan Rini Mariani.
Tersangka ternyata tak beraksi sendiri. Ia dibantu dengan adiknya yang berinisial A yang berperan untuk membuang jenazah korban di wilayah Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil interogasi polisi, terungkap pula jika AA mempunyai hubungan lebih dari sekedar teman kerja dengan korban. Hubungan awal antara pelaku dan korban memang rekan kerja, yang berawal dari rekan kerja. Audit pertama mereka ketemu di bulan Desember antara tanggal 17 sampai tanggal 21. Dari awal pertemuan itu mereka si pelaku mengajak jalan, maka kemudian akhirnya persetubuhan tubuh pertama kali di bulan Desember. Nah di situ pelaku kembali ke Tangerang dan akhirnya datang lagi. Selama itu mereka ya selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu setiap 3 bulan mengaudit. Kemudian hubungan itu muncul lagi di bulan April ya, ketika pelaku mempunyai kesempatan untuk audit kembali. Ya, ketemu dan pelaku mengajak korban setelah tadi 4 pagi tadi dijelaskan pada direktur tadi untuk korban diajak pelaku untuk kembali ke hotel dan melakukan hubungan. Namun, ada satu motif lagi di balik aksi keji AA. Ia ternyata mengincar uang perusahaan yang seharusnya disetorkan oleh korban ke bank pada tanggal 24 April lalu sebesar 43 juta rupiah. AA berencana untuk menggasak uang perusahaan untuk menggelar resepsi pernikahan dengan istri sahnya pada tanggal 5 Mei. Sementara sampai saat ini tidak ada perencanaan karena ya memang terjadi hubungan badan, setelah itu cekcok, diminta pertanggungjawaban, setelah itu dibekap, meninggal dunia, setelah itu baru si tersangka membeli koper seperti itu. Jadi koper ini dia dadakan belinya di mana pasar di dekat situ. Motifnya adalah asmara, sakit hati, ditambah setelah itu dia mengambil uang menjadi motif ekonomi. Kasus pembunuhan Rini Maryani kembali memperpanjang daftar kasus-kasus yang dilatar belakangi hubungan asmara dan juga ekonomi yang pelakunya merupakan orang dekat dari korban. Sungguh sebuah ironi, orang-orang dekat yang berada di sekitar kita justru seringkali jadi sumber masalah. Motifnya bisa karena asmara, bisa karena harta, bahkan bisa juga karena tahta. Orang yang paling mungkin menjahati kita, orang yang paling mungkin menyakiti kita, bahkan orang yang paling mungkin menghabisi kita, memang orang dekat. Kita sering mengatakan waspada orang asing, jauhi orang yang tidak dikenal. Tidak bisa, matematis orang dekat yang paling mungkin menyakiti kita. Kenapa? Orang dekat yang tahu kebiasaan kita, orang dekat yang tahu kelemahan kita, orang dekat yang tahu bagaimana cara melumpuhkan kita. Orang dekat yang serba neka, orang dekat bisa pelajari tentang diri kita. Ya intinya adalah DTA, don't trust anybody, jangan percaya pada siapapun. Kasus pembunuhan Rini Maryani kembali menjadi bukti dan pelajaran untuk kita bahwa bersikap waspada sudah seharusnya dilakukan meski terhadap orang-orang dekat di sekitar kita. Orang-orang dekat tak hanya bisa memberikan kita cinta, namun juga bisa memberi kita luka. Dari Jakarta, Tim Liputan untuk CSI RTV. 4 orang tewas dalam kecelakaan maut antar kereta api dan mobil minibus di Pasuruan, Jawa Timur. Informasinya akan hadir usai jeda. CSI kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan CSI, sahabat. Kecelakaan maut antara kereta api dan mobil syarat penumpang terjadi di perlintasan kereta api di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibat kecelakaan itu, 4 penumpang tewas, sementara 3 orang lainnya kritis.
Beginilah kondisi mobil minibus usai terlibat kecelakaan maut dengan kereta api di Desa Patuguran, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya, 3 penumpang tewas di lokasi kejadian, 1 tewas dalam perjalanan ke rumah sakit, serta 3 orang lainnya kritis. Korban tewas masing-masing Nyai Munjiah, Nyai Ida Gayam, Nyai Maslahah, dan Ning Al. Para korban merupakan keluarga besar Pondok Pesantren Sidogi di Pasuruan. Menurut saksi mata, mobil minibus saat itu melaju dari arah Pasuruan menuju Desa Patuguran. Relawan palang pintu perlintasan sempat memberi peringatan agar tidak melintasi rel kereta api karena ada kereta api Pendalungan jurusan Gambir, Jember. Diduga sopir mobil tidak mengetahui peringatan tersebut hingga tabrakan tak terhindarkan. Mobil minibus sempat terseret sejauh 200 meter. Korbannya berapa, Dan? Sementara yang ada itu 3 meninggal dunia di TKP. Untuk yang 2 masih kondisi luka berat, sudah dibawa ke rumah sakit. Dan itu sempat ada apa-apa untuk berhenti sopir kok tidak mau itu, Dan? Nah, ini masih kita dalami karena memang perlintasan tersebut saat ini sudah terpasang palang pintu namun belum beroperasi. Sementara suasana haru mewarnai pemakaman 4 orang korban. Keempatnya dimakamkan secara terpisah di halaman pondok pesantren masing-masing. Tak ada yang menyangka rombongan pemilik pondok pesantren yang ingin berkunjung ke saudaranya itu tewas mengenaskan ditabrak kereta api Pendalungan. Di mata warga dan santri, sosok korban dikenal baik dan dermawan terhadap warga sekitar. Punya izin itu ahli ibadah, ahli silaturahmi. Kehidupannya itu untuk yang terbaik. Nggak pernah, bahkan mau meninggal tadi itu silaturahmi ke saudaranya, mau ke tanah suci. Mau naik haji artinya? Kecelakaan ini. Kenapa kok dimakamkan di sini, Pak? Ahli daerahnya. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut atas tragedi kecelakaan maut ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Epi Laila Tuansyah untuk CSI RTV. Sahabat, komplotan warga negara asing menggasak uang belasan juta rupiah dari kantor agen sebuah bank di Banyuwangi, Jawa Timur. Pelaku diduga menghipnotis korban dan berpura-pura hendak menukarkan uang. Dua orang komplotan diduga warga negara asing ini terlihat memasuki kantor agen salah satu bank di Desa Karangdoro, Banyuwangi, Jawa Timur. Salah satu pelaku langsung menghampiri petugas kasir dan mengaku hendak menukar uang tunai dengan menggunakan bahasa Inggris. Sedangkan satu pelaku lainnya berdiri di pintu kantor mengawasi situasi. Awalnya, pelaku menyodorkan sejumlah uang pecahan Rp50.000 yang hendak ditukar dengan uang pecahan Rp100.000 lama untuk dikoleksi. Korban mengaku seperti terhipnotis dan tak sadar saat membuka laci meja kasir. Korban pun langsung mengeluarkan uang Rp30 juta dan menyodorkannya kepada pelaku. Saat uang itu dikembalikan, korban baru menyadari jika uangnya berkurang Rp13 juta. Saya nggak tahu mau tukar kayak gimana, terus saya kasih pecahan, katanya bukan yang kayak gitu. Terus nunjukin contohnya itu 100.000. Terus mikirnya uangnya tuh uang yang kayak zaman dulu gitu, uang 100 yang lama gitu. Terus dicariin, katanya juga bukan. Saat cari-cari itu dia bilang itu gitu. Kini kasus tersebut tengah ditangani Polsek Tegal Sari, Banyuwangi. Dari Jember, Jawa Timur, Galeh Mega untuk CSI RTV. Sahabat, informasi dari pelanggaran lalu lintas akan hadir usai jeda berikut. Ya, CSI akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam catatan seputar investigasi. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa lagi nih yang sudah terekam? Mari sahabat kita saksikan bersama videonya. Ya, dapat kita lihat ya, langsung di pembuka video ini udah terlihat adanya pengendara motor yang naik trotoar. Sedangkan kita tahu ya semua sahabat bahwa trotoar ini merupakan hak pejalan kaki. Dan dapat kita lihat juga banyak sekali satu naik, semuanya jadi ikut-ikutan naik. Ya boleh aja sih naik trotoar asal motornya ditaruh di situ, kemudian para pengendara motor itu turun jalan kaki naik trotoar. Nah kita lihat juga nih ternyata ada pejalan kaki yang mungkin merasa terganggu ya, jadi ini merupakan hak pejalan kaki yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki, dan pada akhirnya pejalan kaki ini merasa terganggu akan ulah para pengguna kendaraan bermotor ini yang naik trotoar. Harusnya sih mereka malu ya sahabat. Ya sahabat, mengendarai motor lewat trotoar itu merupakan bentuk pelanggaran hukum. Aturan tersebut sudah sesuai dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 106 Ayat 2, yaitu pengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki. Dan bagi pengendara yang melanggar dapat terkena sanksi kurungan 2 bulan atau denda Rp500.000. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat, kita tiba di penghujung acara, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hari kata saya Pramadika Samudra. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Hati-hati, kejahatan akan senantiasa meninggalkan jejak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.